Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Putri Prila dengan akhirannya 191. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah salafisme. Salafisme merupakan istilah yang memiliki makna ganda dan sering menjadi perdebatan dalam kajian Islam. Dalam makna awalnya, salafisme adalah gerakan yang ingin kembali kepada ajaran Islam yang murni seperti yang dipraktikkan oleh generasi awal. Namun, dalam perkembangannya, istilah ini mengalami berbagai interpretasi yang membentuk ideologi dan aliran keislaman tertentu. Pada periode awal, salafisme tidak dikenal sebagai sebuah mazhab atau aliran tertentu, melainkan sebagai suatu pendekatan dalam memahami Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana dipraktikkan oleh 3 generasi pertama Islam. Perkembangan salafisme klasik terjadi pada abad ke-8 hingga ke-14 dengan Ahmad bin Hanbal 780 sampai 855 Masehi sebagai salah satu tokoh yang menjadi inspirasi gerakan awal salafisme. Ahmad bin Hanbal menekankan kepatuhan kepada Al-Quran, hadis, dan ijma, serta menolak rasionalisasi berlebihan dalam agama. Kemudian Ibnu Taimiyah 1263 sampai 1328 Masehi memperkuat gerakan salafisme dengan kritik keras terhadap praktik sufi dan filsafat Islam yang dianggap menyimpang. Pada abad ke-18 hingga ke-19, muncul salafisme modern yang dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahhab 1703 sampai 1792 Masehi di Jazirah Arab. Ia mengembangkan paham salafi yang lebih ketat yang kemudian dikenal sebagai Wahabisme. Gerakan ini tuh menolak bid'ah, syirik, dan kufarat dalam praktik Islam. Salafisme mulai masuk ke Indonesia melalui jalur jaringan ulama, Haramain, Mekah, Madinah yang membawa ide pemurnian Islam. Dalam perkembangannya, salafisme saat ini memiliki banyak varian termasuk salafisme puritan, salafisme jihadi, dan salafisme post-islamisme. Salafisme puritan cenderung pasif dalam politik dan lebih fokus pada pemurnian ajaran Islam. Salafisme jihadi lebih radikal, sering dikaitkan dengan gerakan terorisme global seperti Al-Qaeda dan ISIS. Sementara itu, post-islamisme mencoba mengadaptasi nilai-nilai modern seperti demokrasi dan pluralisme tanpa meninggalkan prinsip-prinsip Islam. Salafisme telah mengalami perjalanan panjang dari sekedar metode pemahaman Islam di zaman terdahulu hingga menjadi ideologi yang beragam dengan berbagai bentuk. Dalam perkembangannya, salafisme telah bertransformasi dari gerakan pemurnian ajaran Islam menjadi paham yang memiliki dimensi politik dan sosial yang luas. Kontestasi makna salafi di dunia Islam terus berlangsung dengan berbagai kelompok yang mengklaim sebagai pewaris sejati ajaran Islam yang murni. Selanjutnya, B. Figur. Salafisme adalah gerakan Islam yang mengaklaim kembali kepada ajaran Islam murni sebagaimana yang dipraktikkan oleh generasi awal Islam. Gerakan ini memiliki banyak tokoh yang berpengaruh dalam penyebaran ideologi mereka. Salah satu tokoh utama dalam sejarah salafisme adalah Muhammad ibnu Abdul Al-Wahhab pada tahun 1703 sampai 1787, seorang ulama yang terinspirasi dari pemikiran Ibnu Taimiyah. Ia berkolaborasi dengan Muhammad ibnu Sa'ad, penguasa Diriyah, dalam mendirikan kerajaan yang kelak menjadi Arab Saudi. Ibnu Abdul Al-Wahhab menekankan pemurnian ajaran Islam dan menolak praktik yang dianggap bid'ah atau penyimpangan. Di Indonesia, salafisme berkembang melalui berbagai jalur, salah satunya melalui Muhammad Natsir yang merupakan pimpinan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Natsir berperan dalam menyalurkan beasiswa dari Arab Saudi kepada aktivis Islam Indonesia yang kemudian belajar di lembaga ilmu pengetahuan Islam dan Arab. Salah satu tokoh yang muncul dari jaringan ini adalah Abu Nida, yang setelah menyelesaikan studinya di Universitas Islam Imam Muhammad bin Sa'ad Riyadh turut serta dalam perang di Afghanistan melalui Uni Soviet. Setelah kembali ke Indonesia, ia aktif dalam kajian keislaman di berbagai kampus melalui pertumbuhan salafisme di kalangan mahasiswa.
Beberapa tokoh lain terkait dengan salafisme di Indonesia adalah Abu Bakar Ba'asyir dan Aman Abdurrahman yang dikenal sebagai bagian dari Salafi Jihadi atau Salafi Takfiri. Mereka mengadopsi ideologi yang menggabungkan doktrin ekstrim dari Sayyid Qutb dan Al-Maqdisi yang menolak pemerintahan yang tidak menerapkan syariat Islam. Pemikiran mereka melegitimasi penggunaan kekerasan untuk menegakkan syariat dan menentang dominasi Barat, terutama Amerika Serikat. Aman Abdurrahman meski dipenjara di Nusa Kambangan tetap produksi menerjemahkan karya-karya ideologis radikal. Selain itu, salafisme di Indonesia juga memiliki berbagai faksi yang dipengaruhi oleh ulama-ulama dari Timur Tengah. Contohnya, kelompok Salafi Yamani yang dipimpin oleh Muhammad Umar Asyewad dan Lukman Abdullah. Mereka sangat bergantung pada fatwa dua ulama besar, yaitu Syaikh Rabi al-Madkhali dan Muqbil al-Wadi'i dalam menentukan apakah suatu kelompok atau individu menyimpang dari manhaj salafi. Metode dakwah mereka sering kali bersifat eksklusif dengan praktik tahzir dan hajar mubtadi, penyimpangan dan pemutusan hubungan yang kerap menimbulkan konflik internal di antara kelompok-kelompok salafi. Oke, di sini saya Dwi Kartika akan menjelaskan ideologi salafisme. Salafisme merupakan gerakan dalam Islam yang menekankan pentingnya kembali kepada ajaran asli sesuai pemahaman salafus salih atau generasi awal Islam yang berpedoman tegas pada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Istilah salaf sendiri bermakna pendahulu atau leluhur yang merujuk pada 3 generasi muslim pertama yang dianggap sebagai teladan ideal dan dalam menjalankan ajaran Islam. Gerakan ini memfokuskan ajarannya pada konsep tauhid yang terbagi menjadi 3 cabang utama. Yang pertama ada tauhid uluhiyah atau kesatuan ibadah, yang kedua ada tauhid rububiyah atau kesatuan ketuhanan, dan yang ketiga ada tauhid al-asma wal sifat atau kesatuan nama dan sifat Allah, sambil menerapkan pendekatan literal dan menafsirkan teks-teks agama dan menolak keras segala bentuk bid'ah atau inovasi dalam beragama. Para pengikut salafisme meyakini bahwa Islam hanya memiliki satu penafsiran agama yang sah dan menolak pluralisme dalam pemahaman Islam. Salafisme menggunakan konsep al-wala wa al-bara atau loyalitas dan disloyalitas sebagai dasar solidaritas antar muslim dan pembatas yang jelas dari kekufuran. Menekankan persatuan umat dalam menegakkan hukum-hukum Allah serta bersikap kritis terhadap pengaruh barat dan pemikiran modern yang dianggap mengancam kemurnian ajaran Islam. Dalam perkembangannya, salafisme bukanlah gerakan tunggal melainkan memiliki beragam aliran dengan penekanan berbeda. Untuk mewujudkan tujuannya, gerakan ini melaksanakan berbagai program seperti pendalaman akidah, pendidikan, dakwah Islam, dan reformasi politik. Meskipun berperan penting dalam revitalisasi studi dan teologi Islam, salafisme juga mendapat kritik karena kekakuan dan penolakan terhadap nalar serta pemikiran independen yang dianggap mempromosikan interpretasi terbatas terhadap doktrin dan praktik-praktik Islam. Perkenalkan, nama saya Rehan Andrian dengan akhiran NIM 119 yang akan menjelaskan program dan strategi gerakan Salafi. Jadi, gerakan Salafi menyebarkan dakwah melalui pendidikan agama yang menyeluruh seperti daurah, seminar, dan halakak di masjid, pesantren, serta secara online juga. Mereka menekankan penguatan tauhid, sunnah Nabi, dan hukum Islam. Salafi juga memanfaatkan media digital untuk menjangkau generasi muda lewat video ceramah, tulisan, dan konten media sosial dengan biaya yang efisien. Untuk regenerasi, mereka mengadakan pelatihan dai melalui program tadribut, duat, dan membentuk kader baru di pesantren Salafi. Dakwah Salafi fokus pada pembersihan keyakinan dengan menolak kemusyrikan dan bid'ah, serta mengajak hidup sesuai dengan sunnah Nabi. Mereka juga aktif menjalankan amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kebaikan dan mencegah
kemungkaran dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan mereka bersifat tekstual, menafsirkan Al-Quran dan hadis secara langsung untuk menyampaikan pesan Islam yang jelas dan Baik, di bagian ini ada catatan kritis yang berisi kontribusi atau pencapaian dan kelemahan. Jadi, salafisme yang menekankan pada doktrin-doktrin yang dianggap bersih dan berasal langsung dari Al-Quran dan Sunnah telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemurnian Islam. Gerakan ini menentang segala jenis inovasi ibadah yang tidak memiliki dasar yang kuat dalam ajaran generasi Islam awal. Oleh karena itu, tujuan Salafi adalah untuk membawa umat Islam kembali ke praktik sosial dan keagamaan mereka sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat Nabi dan generasi selanjutnya. Dalam hal ini, ajaran Salafi seringkali menekankan nilai monoteisme, menolak tahayul dan kufarat, dan mengajarkan Islam secara ketat sesuai dengan interpretasi para ulama terdahulu. Selain itu, khususnya di dunia Islam, Salafisme memainkan peran dalam perang melawan kolonialisme. Beberapa organisasi Salafi membantu umat Islam menjadi lebih sadar secara politik dan agama selama era kolonial. Mereka memadukan semangat keagamaan dengan perjuangan nasionalisme, menolak dominasi Barat atas negara-negara Muslim. Gerakan ini mendorong upaya intelektual untuk membebaskan pemikiran Islam dari pengaruh Barat. Selain mengilhami perlawanan keras terhadap kolonialisme, dalam situasi ini, para pemimpin Salafi seringkali berkontribusi dalam lobi, dakwah, dan pendidikan dalam upaya mengembalikan otoritas Islam yang bebas dari campur tangan pihak luar. Nah, melalui individu seperti Muhammad Abduh yang mempromosikan reformasi dalam pemikiran teologis, Salafisme juga membantu memodernisasi pemikiran Islam. Beberapa pemimpin gerakan ini berusaha untuk mendamaikan ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Meskipun gerakan ini memiliki reputasi sebagai gerakan yang kaku terhadap prinsip-prinsip Islam, mereka mendorong umat Islam untuk mengadopsi pemikiran yang inventif dan logis tanpa mengorbankan keyakinan agama mereka. Karena mereka merasa bahwa Islam tidak memusuhi kemajuan. Dengan menerbitkan buku-buku, menerjemahkan tulisan-tulisan para ulama klasik, dan mendirikan institusi pendidikan berbasis Islam. Gerakan ini bertujuan untuk meningkatkan literasi Islam di bidang pendidikan. Tujuan akhirnya adalah untuk menciptakan generasi muslim yang memegang teguh prinsip-prinsip Islam, namun tetap fleksibel untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat modern. Lalu ada kelemahan di sini, kecenderungan Salafisme untuk kurang menerima variasi dalam Islam adalah salah satu kelemahan utamanya. Gerakan ini mempromosikan interpretasi Islam yang paling akurat dan sering menyerang komunitas muslim lain yang memiliki pandangan berbeda. Ketegangan dan bahkan perpecahan di antara umat Islam telah terjadi akibat pola pikir yang membatasi ini, terutama di wilayah dengan tradisi Islam yang lebih moderat. Selain itu, kelompok-kelompok Salafi tertentu memiliki kecenderungan untuk percaya bahwa hanya mereka yang mengikuti prinsip-prinsip Islam yang benar dan yang lainnya sesat atau menyimpang. Pola pikir seperti ini seringkali menghalangi komunikasi, kolaborasi di berbagai komunitas muslim yang memiliki perspektif agama yang berbeda. Selain itu, beberapa jenis Salafisme, terutama yang condong ke arah jihad, memiliki potensi untuk menjadi radikal. Beberapa kelompok Salafi memiliki kecenderungan untuk menentang tatanan politik saat ini, dan bahkan mengadvokasi konflik militer untuk mempertahankan prinsip-prinsip Islam yang mereka pegang teguh. Meskipun tidak semua dari mereka membenarkan kekerasan, beberapa organisasi jihadis Salafi menganut doktrin yang lebih radikal, yang berpotensi tumbuh menjadi gerakan radikal yang membahayakan keamanan dan stabilitas politik, stabilitas sosial. Hal ini telah ditunjukkan dalam beberapa kasus di Timur Tengah, Afrika, dan Asia, di mana beberapa organisasi Salafi tertentu telah melakukan kejahatan dengan kekerasan, sementara mereka mengklaim bahwa mereka menerapkan hukum Islam secara kaku. Ketidakmampuan Salafisme untuk menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan budaya regional adalah kelemahan lainnya. Nah, realitas sosial dan ekonomi di berbagai negara muslim terkadang terabaikan oleh pendekatan yang sangat tekstualis dan literal dalam memahami ajaran Islam. Tradisi Islam Nusantara di Indonesia adalah satu contoh bagaimana Islam telah berubah di beberapa daerah dengan memasukkan aspek-aspek budaya lokal yang tidak bertentangan dengan doktrin agama. Meskipun demikian, adat istiadat ini seringkali tidak disetujui dan dipandang sebagai penyimpangan oleh komunitas Salafi. Akibatnya,
Masyarakat yang memiliki tradisi Islam yang lebih mudah beradaptasi dan berorientasi pada budaya lokal seringkali sulit menerima dakwah salafi. Masyarakat yang terbiasa dengan tradisi keagamaan yang lebih inklusif dan moderat juga dapat menjadi resisten terhadap pendekatan yang terlalu kaku ini.